Hari ini akan belajar tentang bagaimana membuat balon kateter. Balon kateter ini merupakan prosedur penata laksanaan perdarahan pasca salin. Kemarin kita sudah belajar secara virtual ya, Bu ya, tentang tata laksana perdarahan pasca salin. Ada istilahnya dari hemostasis namanya, ada ask for help, minta tolong gitu, sampai dengan mendorong pasien itu untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, diantaranya ada yang namanya kita melakukan kompresi. Kompresi itu ada dua, internal dan eksternal. Ada yang sederhana seperti KBI, KBE itu sederhana ya. Nah, salah satunya yang lebih more complicated, yang lebih komplikatif lagi adalah penggunaan balon kateter ya. Kenapa ini mesti bisa? Jadi ketika pasien itu direncanakan untuk didorong ke kamar operasi, ya, otomatis pasien itu harus kita preparasi, kita persiapkan. Salah satunya adalah memasang kondom kateter. Jadi misalkan panjenengan konsul ke DPJP, pasien atonia uteri, dok, oh ya siapa Noka, hubungi ini, udah selesai pasiennya dibiarkan begitu? Enggak, tetap penggunaan balon kateter dan infus uterotonik oksitosin ya. Cara pemasangannya ini sudah di sini sudah saya siapkan ya, Bu ya, sesuai dengan instruksi. Ini Bu Tatun cekatan banget sebenarnya. Ya, ini model. Sengaja saya bikin begini, cuman kalau yang kita lihat video plastik doang dimasukin ya, nanti semuanya berpikiran bahwa wah ini bakal begitu. Jadi kan enggak ngebayanginnya tidak sesuai ya, tapi kalau kayak gini ngebayanginnya sesuai kan. Ada vaginanya, ada porsionya ya, uterusnya di dalam gitu, sesuai banget ya. Sederhana ya Bu ya. Modal berapa nih Bu? Modal berapa sih? Barang bekas. Barang bekas. Ya. Di sini sudah ada ya. Jadi menolong perdarahan pasca salin, sekali lagi saya tekankan, itu nggak bisa sendiri. Ya. Berdua itu sangat minimal, bertiga baik, makin banyak yang nolong makin baik ya. Menolong untuk apa? Salah satunya mempersiapkan pasien, persiapan pasien dalam posisi litotomi contohnya ya. Yang kedua, persiapan penolong menggunakan APD ya. APD standar itu APD level 2 ya. Walaupun pasien tidak terkonfirmasi COVID, tetap standar tata laksana perdarahan pasca salin, baik COVID yang tidak COVID, itu sama, minimal APD level 2. Jadi ada apronnya ya, gitu, seperti itu, sarung tangan panjang ya. Nah, di sini ada gunting, terus ada dua Fenster clamp atau clamp ovum, yang satu lagi untuk kita jepit fiksasi ya, fiksasi ini porsionya ya. Fiksasi ini penting supaya porsio itu lebih ke arah lurus ke depan ya. Kadang-kadang kan ada antefleksi, retrofleksi ya, fiksasi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah untuk memasukkan kondom. Jadi kenapa mesti begini, dok? Kok video yang kemarin kita tonton pakai tangan? Kalau pakai tangan resikonya juga nyeri kan. Ingat loh, pasien itu nyeri. Jadi pada pasien pasca salin sense nyerinya juga tinggi. Jadi lebih baik pakai alat untuk masukinnya dan lebih aman ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ini spekulum ya. Spekulum fungsinya apa? Sims, untuk supaya kita membuka vaginanya. Selain itu juga kita fungsinya biar eksplorasi ada robekan atau tidak di porsionya ya. Porsionya robek enggak, arah jam berapa. Kalau porsionya nggak robek ya kita bisa langsung tindak ya. Yang selanjutnya adalah ini bagian penting, ini penting loh, kondom ya, karena ini yang berfungsi untuk memberikan tekanan di kafum uteri ya. Kemudian ada tali ya. Umumnya standarnya pakai tali kasur, tapi karena berhubung kita ndak ada, udah nyari-nyari katanya Bu Tatun nggak ada,
Jadi kita sementara pakai silk aja. Kemudian ini jegul buat fiksasi setelah dialirkan. Ya, jegul atau boldun. Kateternya juga yang besar ya. Nomor 18, 16 ya. Atau 20 boleh. Yang ada yang paling besar. Kadang-kadang kalau misalnya panjenengan praktek di tempat lain, bukan di rumah sakit, peralatan terbatas, waduh saya gimana nih gitu. Pokoknya yang ada yang paling besar. Ya. Kemudian transfusi set dan cairan. Ya. Prinsipnya dan tiang infus. Prinsipnya nanti ini digantungkan ketika kalau seandainya dia atoni, kontraksinya berkurang, otomatis nanti air mengalir dari dari kolof ke dalam uterus. Ya. Nanti ketika kontraksinya baik, balik karena tekanan intrauterin, kontraksi dia akan mengalirlah kembali ke sini. Makanya kita kontrol. Dan pasiennya dalam perlindungan uterotonik ya. Jadi oksitosin sesuai prosedur harus terpasang dalam kasus ini. Jadi bukan ini aja, bukan kondom kateter aja, oksitosin juga tetap harus dipasang ya. Caranya kita mulai. Udah ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan enggak ya? Kita mulai siapkan. Yang pertama kali adalah kita menggunakan handscoon ya, jelas. Ini kita langsung saja ya. Jadi nggak perlu, kalau drill itu kan kita minta tolong Mbak, tolong ini, seolah-olah situasinya kondisinya ada pada kasus itu. Tapi kalau misalkan ini kita langsung praktek aja. Kemudian kondomnya kita buka. Oke. Kemudian kateternya kita buka. Oke. Dan ininya kita buka. Kita klem dulu, jangan dialirkan ya. Dan kita masukkan ke cairan NaCl. Ini pertanyaannya apa mesti NaCl? Enggak sih, bisa cairan apa aja ya, karena RL boleh enggak? Boleh. Apalagi D5 boleh enggak? Boleh ya. Apalagi pokoknya semua cairan. Prinsipnya karena ini enggak diserap sama tubuh, jadi cairan apapun boleh. Kenapa kita pakai cairan yang seperti ini? Karena ini steril ya, gitu. Tapi cairan apapun boleh. Oke. Kemudian sudah terpasang semua, jadi langkah pertama tetap kita harus minta tolong ya. Kita lakukan eksplorasi. Misalkan kita eksplorasi, mbaknya pegang. Duduklah, ada kursi, ambil kursi. Nah, mbaknya pegang ya. Kemudian dengan bantuan spekulum 1, biar ini saya yang pegang. Nah, kita lihat. Nah, kita jepit porsionya ya. Kenapa nggak pakai tenakulum? Nah, pada pasien pasca salin ya kan, porsio umumnya rapuh ya. Jadi pakai klem ovum ini fungsinya dijepit, selain fiksasi juga karena jepitannya tumpul sehingga tidak melukai porsio ya. Kemudian setelah ini bantu pegang Pak. Nah, kita persiapkan. Kita urai.
Oke. Nah, satu orang lagi sebenarnya untuk membantu, Mbak. Ya. Ini panjenengan diikat. Dilingkarin dulu, muter. Nah. Lagi. Sekalian tali mati. Ya, tali mati. Oke. Oke, seperti ini gunting ya. Oke. Ya. Setelah itu kita kerutkan. Oke, dan kemudian kita dengan menggunakan klem ovum ya, kita masukkan lagi ke arah fundus, kemudian dilepas, kemudian disambungkan. Dapat, Mbak? Pegang ini dulu, Mbak. Izin. Oke, dialirkan. Nah, kita lihat kalau alirannya adekuat, kita fiksasi. Kalau orang beneran mah nggak ini ya, nggak jalan-jalan. Nah, oke. Lihat panjenengan airnya mengisi ya. Lihat airnya mengisi ya. Kenapa? Ya, kejulnya di fornix, betul. Berarti ini nanti kita biarkan nggak dipegang. Tetap kalau sudah mengalir gini tetap kita rangsang kontraksi. Tetap kita ini nggak usah dipegang, ini lepas ya. Oke. Sudah selesai. Kita tetap lakukan massase terus untuk merangsang kontraksi. Kemudian tetap dalam perlindungan oksitosin ya. Ya, ini kita sampai kapan diobservasi? Kalau memang dia ada indikasi setengah jam tidak ada kemajuan, perdarahan makin banyak ya, maka dilanjut ke OK, kamar operasi. Tapi kalau seandainya kontraksinya bagus ya, kelihatan respon, maka tidak perlu ya. Jadi ketika ada arus balik perbandingannya di sana ternyata balik lagi 400 cc gitu ya, 400 cc kan ini isinya 500, jadi yang sisinya 100 cc itu udah berarti kontraksinya udah bagus, boleh dicopot ya. Dilihat ya kontrolnya tetap di sini ya. Kalau misalkan atoni biasanya dia sampai ambles. Dok, kalau misalkan dia ambles kosong, ternyata di sini kosong, kontraksinya belum baik, kita tambahin lagi nggak perlu. Jangan. Ini bukan ngisi cairan di dalam perut ya. Ini fungsinya adalah kita supaya untuk mengontrol aja, mengontrol berapa besar tekanan intrauterin yang ada di dalam gitu. Gimana, ada pertanyaan? Ya. Itu untuk pasang benangnya, apakah ada ukuran berapa sentimeter dari ujung kateter? Yang penting jangan menutupi lubangnya. Berarti nggak ada ukuran untuk benang? Ya, nggak ada ukurannya. Jangan menutupi lubangnya.
kemarin kan kita sama-sama lihat video ada yang digunting kan. Nah, ada juga yang enggak. Yang penting jangan menutupi lubang buat keluarnya air. Gitu. Ya. Ini bagusnya cairannya kita kasih warna merah jadi kelihatan. Iya kan ya? Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Enggak? Enggak? Iya dong, jelas. Iya. Makanya saya bilang dalam upaya menolong perdarahan pasca salin itu enggak bisa sendiri. Jadi yang pertama nggak ada ini ya? Spidol. Kemarin itu gini. Kemarin saya sudah sadur ke bahasa Indonesia. Jadi slide saya itu perdarahan pasca salin itu udah di-Indonesiakan. Ini artinya help. Artinya kita minta tolong. Minta tolong kan nggak sendirian kan, berarti nolongnya berdua minimal, bertiga baik, lebih banyak orang baik. Misalnya, Mbak minta tolong nih kasus pasien ini perdarahan pasca salin, minta tolong persiapkan alat-alat ya, minta tolong hubungi konsulennya gitu kan ya, seperti itu. Nah, yang ini access and resuscitation. Jadi setelah minta tolong kita berusaha untuk membuat resusitasi. Akses ini IV line, DC gitu. Resusitasi kebanyakan perdarahan pasca salin kan shocknya hipovolemi. Jadi kita beri dengan cairan ya. Yang selanjutnya adalah establish yang E-nya ini establish the etiology, artinya tentukan penyebabnya. Dia karena atoni, dia robekan, dia sisa, atau dia gangguan trombosit, pembekuan darah, atau misalkan dia termasuk kasus involusi uteri. Ya. Terus selanjutnya M-nya masase de uterus, artinya dia masase ya. Terus ini oksitosin drip infusion. Ini pemberian drip uterotonika, oksitosin drip infusion. Jadi kalau di sana di luar negeri dia pakainya oksitosin, tapi kalau kita ada 3 macam, metergin, misoprostol, sama oksitosin. Kalau standarnya dari sana itu oksitosin drip infusion, jadi pakai oksitosin 20 unit. Kalau di sini kan masukin aja nggak apa-apa misoprostol, it's okay, nggak ada masalah ya. Terus setelah itu nggak ada perubahan, baru shift to the theater. Ini shift to the theater. Teater itu bukannya bioskop ya. Kalau orang awam bilang, "Ah, kok dok shift to the theater berarti bioskop dong?" Enggak, bukan. Teater itu IBS, kamar operasi. Ya, bahasanya begini, dipendek. Operating room atau theater itu sama aja kalau di ukuran rumah sakit ya. Ya, yang sebelumnya ini
Tamponade. Ini tamponade. Tamponade itu kompresi. Kompresi itu KBI, KBE ini ya. Dan yang lain-lainnya ini punyanya dokternya ini nanti. Ya. Di sini ada embolisasi segala macam ya, termasuk nanti terakhirnya ada di misalkan histerektomi subtotal atau total gitu ya. Tapi yang panjenengan mesti tahu yang ini. Sampai sini aksesnya sampai mana? Panjenengan bisa melatih diri sendiri dari mana? Pertama, kalau ada kasus help, udah ini pasti orang bisa ya, level dari pertama level 1 bisa. Yang kedua, tapi ini keberhasilan berapa persen? Artinya kalau misalkan ternyata saya selalu nolong cuma sendiri, berarti kurang dari 50% misal keberhasilannya ya. Ini menjadi indikator kita sejauh mana sih kita atau sistem di sini support untuk penata laksanaan dari HPP misalkan. Terus akses dan resusitasi ini sejauh mana kita menolong berapa orang, kemudian peralatannya gimana, ini kan bisa kita nilai sendiri. Peralatannya tersedia atau tidak, pertolongannya bagaimana, apakah kita dalam keadaan genting, dalam keadaan emergensi, kita bisa melakukan tindakan akses, infus, kemudian sembari resusitasi. Itu kan nggak bisa satu orang ya, ada yang pasang infus, ada yang megang secure airway gitu misalkan ya. Nah, establish the etiology, ini yang kita kemarin belajar. Ada 5 prinsip dasar penyebab perdarahan pasca salin, ya kan? Atonia, robekan jalan rahim, sisa, atau bisa juga retensi dan inversio, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah oksitosin drip infusion. Ini bagaimana kita mengenal penggunaan uterotonika? Apakah di sini sudah tersedia atau belum, gitu ya? Jadi kalau sudah tersedia, ya bagaimana cara penggunaannya sesuai SOP. Kebetulan PNPK-nya sudah ada kan ya, seperti itu. Kemudian shift to the theater, kira-kira siap nggak untuk 24 jam kamar operasinya, cutting time-nya berapa. Nah, itu nanti yang sama-sama kita pelajari di dalam Ponek ini. Nanti kita bisa ambil kesimpulan. Kalau seandainya kita sudah nggak bisa ngambil kesimpulan, maka ada plan of action. Plan of action. Ada RTL bahasanya, rencana tidak lanjut. Pengajuan SDM kah kalau SDM-nya kurang? Sarpras kah kalau sarprasnya kurang? Misalkan sistem kah kalau misalkan sistemnya disangka dibilang kurang efektif. Jadi semuanya berdasarkan planning terprogram ya. Jadi Obgyn itu gampang terprogram, semuanya sudah ada step-stepnya, kita tinggal menjalaninya saja. Ini buktinya kita nggak sampai 5 menit ya, benar nggak Mbak? Ya, oke. Sekarang waktunya ada 2 dummy kebetulan ya Bu. Kalau nggak seru kalau misalkan semuanya nggak nyoba ya, kira-kira monggo silahkan dicoba. Saya hanya sebatas ngawasi ya. Ujung kateternya ya dok, itu nggak masuk semua kateternya dok, sampai ke ujung ke fundus kondomnya itu ya? Enggak dong, enggak, jadi hanya di ujung saja. Kalau masuk semuanya nanti ininya kependekan ya. Jadi kalau misalkan ini tuh, lihat nih, keras loh, coba pegang tekanannya, nah ya kan, keras nih. Nah, coba ya, dibuka. Kalau saya pindah ke bawah, turun nggak? Lama ya? Enggak, Mbak. Keluar. Ya. Jadi tekanan yang paling tinggi yang di atas ya. Jadi kita ini dulu ya. Kita keluarin dulu, ini tekanannya besar loh makanya.
Diklaim dulu Mbak. Jadi balon-balon. Ini kan perubahannya. Yang penting beli. Dimasukkan dulu. Masukkan dulu. Nah, kan kalau kita itu kirim sampai ke pembelian. Kalau memang dia tekanannya begini berarti bagus ya. Jadi berarti masuk. Hati sebetulnya susah. Mungkin akan jadi KPI ini. Terus beli apa belum dipasang, jadi dipasang sedikit. Udah. Pasang. Ini kan Yang dipasang. Ya, bisa enggak? Bisa dipakai dulu. Oke, selesai. Dua saya nggak mau sama. Terserah aku aja. Ada sama tuh. Oke. Yeay. Mulai. Ya. Ada yang belum?
emang pakai soalnya kalau Ya.